Pagi itu, langit masih pekat. Suara azan subuh menggema di kejauhan. Seorang pemuda bernama Raffi membuka matanya perlahan. Setiap kali mendengar suara panggilan itu, hatinya selalu bergetar. Sebuah kesadaran yang dalam menyentuh jiwanya. Ia tahu bahwa setiap hari yang ia jalani adalah satu hari lebih dekat dengan kematian. Raffi hidup dengan sederhana. Secara materi, ia bukan orang yang kaya raya, tapi juga tidak pernah merasa kekurangan. Namun, sejak kepergian ayahnya setahun yang lalu, ada satu pertanyaan besar yang seringkali melayang di benaknya. Untuk apa sebenarnya aku hidup? Dalam kesepian malam, di tengah keheningan, ia sering berbisik pada dirinya sendiri. Ayahku dulu begitu sehat, begitu kuat. Tapi ketika Allah berkehendak, dalam sekejap mata, semuanya hilang. Kata-kata terakhir ayahnya di rumah sakit masih terngiang begitu jelas, seolah baru kemarin diucapkan. Raffi, jangan takut kehilangan. Semua yang hidup pasti akan mati. Yang penting, hidup ini jangan pernah kosong dari amal dan doa. Kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah wasiat yang tertanam begitu dalam di hati Raffi. Setiap kali ia merasa sombong karena sebuah pencapaian, atau ketika rasa malas menghampirinya untuk beribadah, atau bahkan saat ia lupa untuk sekadar bersyukur, suara ayahnya seakan kembali terdengar, mengingatkannya dengan lembut. Di pagi yang indah ini, saat ia duduk di tepi sawah, memandang matahari yang perlahan terbit, Raffi merenung. Cahaya hangat yang menyentuh wajahnya, mengingatkannya bahwa Allah lah yang menghidupkan segalanya. Dari tanah yang tampak mati dan kering, tumbuh kehidupan hijau yang menyejukkan. Dari air hujan yang turun dari langit, lahir kesegaran dan kehidupan baru. Dan ia sadar, suatu hari nanti, semua yang hidup ini akan kembali ke tanah yang sama. Perlahan, bibirnya melafalkan ayat yang kini menjadi kompas hidupnya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Dialah kamu akan dikembalikan. Sejak hari itu, Raffi mulai mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Ia sadar, hidup bukanlah tentang berapa lama ia bisa bernafas, tapi tentang apa yang bisa ia lakukan selama Allah masih memberinya napas. Setiap detik menjadi berharga. Setiap kesempatan menjadi ladang pahala. Ia mulai lebih rajin menolong orang di sekitarnya, menyapa tetangganya dengan senyum tulus, dan tak pernah lupa memohon ampun setiap malam sebelum tidur. Raffi membisikkan tekad dalam hatinya. Jika hidup ini adalah sebuah perjalanan menuju kematian, maka biarlah perjalananku ini dipenuhi dengan kebaikan. Di buku catatan kecilnya, Raffi memiliki sebuah kebiasaan baru. Setiap malam, ia menulis satu kalimat sederhana, namun penuh makna. Hari ini, aku masih hidup. Allah masih memberiku waktu untuk bertaubat dan berbuat baik. Ia melakukannya karena ia tahu betul betapa banyak orang yang tidur di malam ini, namun tak akan pernah bangun lagi esok pagi. Kesempatan untuk bernapas adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Setahun berlalu sejak kepergian sang ayah. Kini, Raffi tak lagi menangis saat berdiri di depan makam ayahnya. Ia justru tersenyum. Bukan karena ia tidak rindu. Sama sekali bukan. Rasa rindu itu selalu ada. Ia tersenyum karena ia akhirnya memahami makna kehidupan yang sejati. Kematian bukanlah akhir, bisiknya dalam hati, tapi sebuah pintu gerbang menuju keabadian. Dan kelak, ia tahu setiap manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah Sang Pencipta yang menghidupkan dan yang mematikan. Lihatlah langit senja yang indah ini. Hidup kita ini begitu singkat. Kita lahir, kita tumbuh, lalu kita pasti kembali. Semua yang kita cintai, yang kita genggam erat harta, kedudukan, waktu, bahkan tubuh, ini semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa hanyalah iman, amal kebaikan, dan hati yang tulus berserah. Maka, selama Allah masih memberimu kesempatan untuk hidup, gunakanlah waktu itu untuk mendekat kepadanya. Karena pada akhirnya, Dialah yang menghidupkan
dan mematikan. Dan hanya Kepodenialah kamu akan dikembalikan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.